Bab 661. Skor tertinggi. Cie Masao mengejek dengan dingin dan mencibir, "Tidak masalah, tidak akan lama lagi kamu akan mengingat namaku. Karena aku akan menjadikanmu salah satu lawanku yang kalah, Cie Masao. Ini akan menjadi suatu kehormatan bagi Anda." Dengan itu, Cie Masao tidak menyia-nyiakan kata-kata lagi dan berbalik untuk pergi. Cui Ruyun mendekati Chen Xuan dengan ekspresi mendung. "Cie Masao bukanlah karakter yang sederhana. Chen Xuan, apakah kamu percaya diri?" Chen Xuan tersenyum ringan, "Jangan khawatir, tunggu dan lihat saja." Chen Xuan bukanlah koki manapun dan belum pernah mempelajari keterampilan kuliner apapun sebelumnya. Namun, pola pikir Chen Xuan telah lama bergerak melewati kebutuhan akan pembelajaran seperti itu, karena di dunia ini, selama pemahaman seseorang cukup tinggi, maka tidak ada yang menjadi masalah. Dengan kemampuan Chen Xuan saat ini, pemahamannya tentang makanan, terutama khasiat obat dan kombinasi rasa dari masakan obat, telah mencapai tingkat yang sangat rumit, tingkat yang jauh di luar jangkauan orang biasa. Selanjutnya, kompetisi resmi dimulai. Semua kontestan memasuki stan masing-masing untuk bersiap, dan Chen Xuan dan Cui Ruyun juga masuk ke stan mereka. 2 jam kemudian, semua stan secara bersamaan membuka pintunya, dan para kontestan muncul, masing-masing membawa kreasi mereka keluar dari ruangan. Pada akhirnya, semua piring dikumpulkan ke ban berjalan, dan satu persatu diantar ke depan juri. Hidangan pertama yang terungkap adalah bubur bayam dan hati babi. Dewan juri langsung menyimpulkan, kombinasi bayam dan hati babi meningkatkan unsur nutrisi satu sama lain, tetapi hidangannya terlalu lumrah, hanya layak mendapat skor 5,6. Hidangan kedua adalah pir rebus fritillaria. Setelah 10 menit, majelis hakim menyampaikan putusannya. Pasangan fritillaria dan pir berfungsi untuk menyehatkan yin secara efektif dan melembabkan paru-paru, tetapi sekali lagi, itu terlalu sederhana, hanya mencetak 5,7 poin. Mendengar kesimpulan ini, wajah orang banyak menjadi gelap tanpa sadar. Bagi mereka, hidangan yang telah terungkap, baik dalam hal pasangan makanan obat atau keterampilan seperti kerja pisau dan pengendalian api, sudah luar biasa. Namun, di mata para hakim ini, mereka bahkan belum mencapai tanda kelulusan. Standar para hakim ini memang terlalu tinggi. Setelah itu, puluhan hidangan kontestan lainnya dinilai. Namun, hasilnya tidak jauh lebih baik dari peserta sebelumnya, sebagian besar berada di sekitar angka kelulusan, dengan skor tertinggi di antara mereka hanya 6,4 poin. Setelah itu, semua orang yang hadir benar-benar kehilangan hati. Mereka tidak percaya bahwa hidangan mereka lebih baik daripada yang ditampilkan sebelumnya, jadi mereka juga hanya memiliki sedikit harapan. Untuk sementara waktu, semua orang menyalahkan rendahnya skor pada kerasnya standar juri. Tapi di saat berikutnya, saat hidangan lain dibuka, aroma yang kaya tiba-tiba memenuhi aula. Dengan penyebaran aromanya, semua orang merasakan sensasi menyegarkan yang meresapi hati mereka, mengangkat semangat mereka seolah-olah disegarkan. Kemudian, semua orang melihat ke arah piring di depan mereka, dan mata mereka langsung berbinar. Di depan mereka ada semangkuk sup emas, tampak memesona seperti cahaya malam di permukaan danau, penuh daya tarik estetika. Semua orang mengaguminya dari dalam. Hidangan ini, baik dari segi warna, aroma, rasa, atau pasangan nutrisi, jauh lebih istimewa daripada milik mereka sendiri. Sekarang di sini adalah ciptaan yang benar-benar unggul sebagai perbandingan, hidangan mereka benar-benar lebih rendah. Bukan hanya orang banyak, bahkan para juri mengungkapkan ekspresi terkejut saat melihat semangkuk sup ini. Segera setelah itu, seorang juri mengambil sendok sup dan mencicipi kuahnya. Saat sup menyentuh langit-langitnya, mata hakim menjadi cerah. Dia berseru, "Ini adalah rasa cordyceps. Sup ayam hitam cordyceps." Tidak, ada ramuan lain juga, setidaknya selusin ramuan obat yang berbeda. Khasiat obat dari ramuan ini saling melengkapi, menciptakan manfaat kesehatan yang signifikan. Yang lebih mengesankan lagi adalah sambil meningkatkan kesehatan, ia telah berhasil mengoptimalkan rasa kaldu ke tingkat yang luar biasa. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Setelah mendengar ini, orang banyak juga mengangguk setuju, sepertinya pendapat para juri cocok dengan pendapat mereka. Penilaian hidangan ini sangat tinggi. Selanjutnya, Dewan Juri memberikan nilai akhir mereka untuk hidangan ini. 8,8 poin. Saat menyebutkan skor ini, semua orang yang hadir tidak bisa menahan napas dengan tajam. 8,8. Ini tidak diragukan lagi merupakan skor tertinggi hari itu, meninggalkan beberapa liga lainnya. Pada saat ini, semua orang akhirnya menyadari bahwa itu standar para juri tidak terlalu tinggi, sebaliknya, kemampuan mereka sendiri terlalu rendah. Ya Tuhan, itu sangat tinggi. Dengan skor setinggi itu, pasti akan lolos ke final. Hidangan siapa ini?
Karena semua entry tidak disebutkan namanya hingga skor akhir diberikan, semua orang sangat ingin tahu tentang penulis hidangan ini. Pada saat itu, sesosok berdiri dengan arogansi. Cie Masao. Skor ini tidak buruk. Saya cukup puas, katanya. Namun, kamu salah paham. Jumlah ramuan obat yang ditambahkan ke hidangan ini tidak hanya lebih dari selusin, lebih dari 30. Kata Cie Masao dengan senyum percaya diri di wajahnya. Seketika, seluruh tempat dipenuhi dengan keterkejutan. Sekarang, mereka secara alami mengerti bahwa sup ayam hitam Cordyceps tidak diragukan lagi adalah karya Cie Masao. Tiba-tiba, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Tidak heran sup ayam hitam Cordyceps ini sangat luar biasa dan mendapat nilai sangat tinggi dibuat oleh Cie Masao. Ini adalah kekuatan Dewa Kuliner Sakura, ini adalah jarak antara mereka dan Dewa Kuliner. Orang-orang menghela nafas dengan rasa tidak berdaya dan mencela diri sendiri. Beberapa bahkan memuji teknik kuliner negeri Sakura hingga ke langit dan menyesalkan bagaimana seni kuliner negeri yang telah menurun dan tidak bisa lagi dibandingkan dengan negeri Sakura. Mendengar desahan mereka, Cie Masao mengungkapkan ekspresi bangga di wajahnya. Dia melihat kerumunan dan mengejek, kamu benar. Seni kulinermu di negeri Yan benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan seni kulinermu di negeri Sakura. Faktanya, seperti yang saya lihat, keterampilan kuliner negara Yan semuanya dipelajari dari negara Sakura 1000 tahun yang lalu. Kalian orang-orang dari negara Yan semuanya sampah. Cie Masao menggelengkan kepalanya karena kasihan, kata-katanya syarat dengan cemoohan. Kerumunan tidak bisa berkata-kata dan dipermalukan oleh pernyataan ini. Mereka ingin membantah, tetapi kurangnya kemampuan mereka mengubah bantahan apapun menjadi upaya yang lemah dan lemah. Yang lebih buruk, setelah mendengar kata-kata Cie Masao, beberapa bahkan menyatakan persetujuan yang kuat. Orang-orang dari negara Yan ini benar-benar percaya bahwa seni kuliner negara Yan berasal dari negara Sakura, menunjukkan sikap perbudakan yang ekstrim. Bab 662 Kamu tidak layak. Seleksi untuk grup 7 dilanjutkan. Setelah Cie Masao, selusin entry lainnya secara berturut-turut mengungkapkan hasil mereka, tetapi skor ini tetap serendah sebelumnya, dengan sangat sedikit yang mencapai angka kelulusan. Sepertinya skor tinggi 8,8 oleh Cie Masao hanyalah sebuah anomali, dan di bawah angka kelulusan adalah level normal untuk para kontestan ini. Menyaksikan skor yang biasa-biasa saja ini, Cie Masao tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tertawa, seolah-olah dia telah melihat semuanya. Juri yang terhormat, jika saya berani, hanya ada satu tempat untuk kualifikasi di seluruh grup 7. Apakah Anda benar-benar berpikir ada kebutuhan untuk terus mengumumkan hasil? Cie Masao berkata sambil tersenyum lucu. Implikasinya jelas, tidak ada orang lain di grup 7 yang bisa melampaui skornya. Semua orang mengira kata-kata Cie Masao agak terlalu percaya diri, tetapi mereka juga tahu pernyataannya itu mungkin benar. 8.8. Skor setinggi itu memang sulit untuk dilampaui. Beberapa juri hanya tersenyum kecut saat mendengar kata-kata Cie Masao. Tuan Cie, tidak perlu terburu-buru. Kontes kita belum sepenuhnya selesai, dan kita masih harus mengikuti prosesnya. Setelah mendengar ini, mulut semua orang berkedut. Proses. Tampaknya bahkan para juri percaya tidak ada yang bisa melampaui Cie Masao. Cie Masao mengangkat bahu dan berkata begitu saja, sesuaikan dirimu, buang waktu jika kamu mau, tapi waktuku sangat berharga. Saya akan mempersiapkan babak final, permisi. Setelah mengatakan itu, Cie Masao berbalik untuk pergi. Tapi tepat pada saat itu, teriakan keterkejutan terdengar. Ya Tuhan, rasa ini sangat harum. Sebelum Cie Masao bisa berbalik, aroma yang kaya sudah masuk ke lubang hidungnya. Pada saat aroma itu mengenai hidungnya, mata Cie Masao berbinar, merasa seolah-olah seluruh dirinya sangat tersentuh oleh aroma itu, mengangkat semua emosinya langsung ke awan 9. Mata Cie Masao membelalak dengan takjub. Aromanya terlalu unik. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dialami seumur hidupnya. Pada saat ini, semua orang berpikir sama seperti Cie Masao. Jika mereka tidak mengalaminya sendiri pada saat itu, mereka tidak akan pernah tahu rasa unik seperti itu ada di dunia ini. Rasa ini benar-benar pengalaman baru bagi mereka. Pada saat ini, ekspresi wajah para juri juga sangat bersemangat. Ini semua tentang makanan. Siapa sangka grup kami memiliki kontestan yang begitu kuat. Luar biasa. Ini terlalu luar biasa. Para juri tidak pelit dengan pujian mereka, melimpahkannya secara bebas. Cie Masao juga segera kembali ke area kompetisi. Saat berikutnya, ketika dia melihat piring di depannya, dia tersambar petir. Di hadapannya ada seporsi sup ayam hitam Cordyceps. Pilihan yang persis sama dengan hidangannya. Pada saat itu, hati Cie Masao mengepal, tiba-tiba dipenuhi dengan firasat yang tidak menyenangkan. Hidangan di hadapannya memang kuat, membuatnya merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Namun, Chie Masao, koki terhormat negeri Sakura, masih cukup percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Hidangan di depannya kuat, tidak diragukan lagi, tapi Chie Masao bukanlah orang yang mudah dikalahkan. Menurut pendapat Chie Masao, kemenangan kompetisi ini masih ada di tangannya. Selanjutnya, para juri mulai berdiskusi dengan suara rendah. Bukan hanya para juri, para kontestan juga menebak skor dari karya ini. Setiap orang memiliki pendapat yang berbeda, tetapi hampir semua percaya bahwa karya ini setidaknya dapat menyaingi karya Chie Masao. Adapun siapa yang akan muncul lebih kuat atau lebih lemah pada akhirnya, itu di luar prediksi para kontestan biasa ini. Setelah beberapa menit, para juri mengakhiri diskusi mereka. Seorang juri angkat bicara, "Baiklah, sekarang, mari kita umumkan skor untuk pekerjaan ini." Skor akhir untuk sup ayam hitam Cordyceps ini adalah... Seluruh venue terdiam, semua orang menahan napas, menunggu hasil akhirnya diumumkan. Hati Chie Masao juga naik ke tenggorokannya. Dia telah mempersiapkan waktu yang lama untuk berpartisipasi dalam kompetisi makanan obat di Yanjing ini, dan dia memiliki ambisi yang besar. Dia bertujuan untuk menggunakan kesempatan ini untuk membuat seni kuliner negeri Sakura mendominasi pasar negara Yan yang luas dan meluncurkan invasi budaya yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia kuliner negara Yan. Untuk mencapai hal ini, ia bahkan menjalin beberapa kolaborasi dengan master kedua Meng dari restoran keluarga Meng. Karena itu, Chie Masao sama sekali tidak bisa kalah. Dia tidak hanya perlu melewati babak penyisihan, tetapi juga ingin berpartisipasi di babak final. Dia harus meraih setidaknya 1 medali perak di final. Namun, pada saat berikutnya, 9,1 poin, hakim mengumumkan hasil akhirnya. Boom! Begitu skor diumumkan, itu seperti petir, mengejutkan semua orang yang hadir. 9,1. Ini jelas merupakan skor di luar imajinasi terliar mereka. Begitu Chie Masao mendengar skor ini, dia mengempis seperti bola yang tertusuk, benar-benar kehilangan semangat. 9,1 poin berarti dia tidak memiliki peluang untuk maju ke babak berikutnya. Dia benar-benar tersesat. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada seseorang yang begitu luar biasa di grup ini? Kalian semua dari negara Yan adalah sampah, dan keahlian kulinermu juga sampah. Bagaimana hidangan gourmet seperti itu bisa keluar dari tumpukan sampah? Pasti ada yang selingkuh. Curang. Tidak dapat menerima kekalahannya, Chie Masao mulai berteriak dan berteriak seperti orang gila. Saat itu juga, tampar. Sebuah tamparan keras terdengar, dan Chie Masao terlempar ke tanah, teriakannya tiba-tiba berhenti. Tempat itu langsung terdiam. Chie Masao mendongak, tatapannya sangat terkejut pada Chen Xuan yang berdiri di hadapannya. "Kamu, beraninya kau memukulku?" Ekspresi Chen Xuan dingin, teruslah melontarkan omong kosong, dan itu bukan hanya tamparan. Chen Xuan secara alami tidak bisa berdiam diri karena Chie Masao berulang kali menghina negara Yan. Chie Masao terkejut dengan sikap Chen Xuan yang mengesankan, yang diikuti oleh kemarahan yang tak terbatas. Dia, seorang koki negara Sakura yang dihormati, sekarang diserang secara fisik oleh orang biasa dari negara Yan, yang dianggap sebagai penghinaan tertinggi. Sebelum Chie Masao meledak dengan amarah, dia mendengar Chen Xuan melanjutkan, juga, di masa depan, berhentilah mengatakan bahwa seni kuliner negara Yan berasal dari negara Sakura Anda, itu hal yang bodoh untuk dikatakan. Kamu, dan negara Sakuramu, tidak layak. Mata Chie Masao membelalak kaget saat dia menyadari segalanya. Ternyata karya di hadapannya itu sebenarnya diciptakan oleh pemuda yang berdiri di hadapannya. Bab 663. Situs kompetisi terakhir. Kamu benar-benar berani meremehkan Sakura kita. Chie Masao memelototi Chen Xuan dengan marah. Mata Chen Xuan acuh tak acuh, sebuah titik kecil di daratan, bahkan tidak layak untuk saya perhatikan. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang di sekitar merasakan darah mereka mendidih. Sebelumnya, ketika mereka mendengar Chie Masao membual tentang betapa hebatnya keterampilan kuliner negeri Sakura, mengklaim bahwa teknik memasak negeri yang dipelajari dari mereka, semua orang merasa sangat tidak nyaman. Tapi, tak berdaya karena kemampuan mereka sendiri terlalu jauh di belakang Chie Masao, tidak ada yang berani berkata banyak. Namun sekarang, Chen Xuan telah benar-benar mengalahkan Chie Masao dengan keuntungan luar biasa, yang membuat semua orang merasa percaya diri. Tepat, tempat kecil seperti itu, berani membanggakan begitu banyak. Berapa tahun sejarah wilayah kecilmu dibandingkan dengan wilayah kita? Bisakah kamu bersaing dengan kami? Seluruh Sakura Anda adalah keturunan kami, semuanya dicuri dari kami, namun Anda berani mengklaim bahwa Anda adalah tuan kami. Itu sangat tidak tahu malu. Toy. Kerumunan meledak menjadi ejekan liar. Mendengar ejekan itu, wajah Chie Masao menjadi pucat karena marah. Pada akhirnya, Chie Masao mengarahkan semua kemarahannya ke arah Chen Xuan. Kamu bajingan.
Berani menghina Sakura kita, kamu mencari kematian. Dengan kata-kata itu, Chie Masao meraung dan langsung menyerang Chen Xuan. Sebuah pukulan bergemuruh. Boom! Udara itu sendiri sepertinya mengeluarkan suara keras, bergetar hebat. Semua orang merasa malu. Ternyata Chie Masao bukan hanya seorang koki, kecakapan seni bela dirinya juga sangat kuat. Faktanya, jalan prajurit itu cukup makmur di negeri Sakura, dan Chie Masao sendiri berasal dari sekte seni bela diri di dalam sekte bela diri sejati negeri Sakura. Belakangan, dengan mengandalkan kemampuan prajuritnya, dia memasuki dunia kuliner dan menjadi dewa kuliner. Kekuatan Chie Masao sebanding dengan seorang Grandmaster. Bagi para penonton, pemuda ini sepertinya dalam bahaya. Namun, saat berikutnya, bahkan sebelum Chie Masao mendekat, tampar. Hanya dengan tamparan, Chen Xuan mengirim Chie Masao berputar-putar di udara seperti lalat, menyerangnya dan membuatnya terbang keluar. Desis. Terengah-engah keheranan berdesir di antara kerumunan. Bahkan Meng Yunde dan Wan Jinxin, yang tidak jauh, terkejut, wajah mereka menjadi pucat. Mereka telah mengandalkan Chie Masao untuk menangani Chen Xuan yang merepotkan bagi mereka, tetapi mereka tidak menyangka Chie Masao akan kalah telak. Dia benar-benar kehilangan muka, namun dia bahkan tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun pada Chen Xuan. Sialan! Wan Jinxin tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dengan lantang. Dia sangat menyadari bahwa itu dengan skor Chen Xuan, akan sulit bagi siapapun untuk menghentikannya maju ke final. Meng Yunde dengan cepat meyakinkannya, Direktur Muda Wan, jangan khawatir, kami sudah mengurus juri untuk final. Bahkan jika Chen ini memiliki kemampuan para dewa, dia tidak akan bisa memenangkan penghargaan. Selain itu, kita akan menemukan peluang untuk benar-benar merusak reputasinya. Mata Wan Jinxin menyipit, sudahkah kamu memikirkan beberapa metode? Meng Yunde terkekeh licik dan mencondongkan tubuh untuk berbisik ke telinga Wan Jinxin. Setelah mendengar rencana Meng Yunde, senyum dingin yang sombong segera muncul di wajah Wan Jinxin. Brilian! Ide ini sangat pintar. Meng Yunde tersenyum bangga, Direktur Muda Wan, kamu menyanjungku. Kilatan cahaya dingin melintas di mata Wan Jinxin. Chen Xuan, oh Chen Xuan, kali ini, aku akan melihat bagaimana kamu bisa menjaga Cui Ruyun. Setengah jam kemudian, semua entry dari grup 7 telah terungkap. Seperti yang diantisipasi semua orang, entry Chen Xuan akhirnya menempati peringkat tertinggi dengan skor 9,1 dan menjadi satu-satunya kontestan dari grup 7 yang berhasil mencapai final. Keesokan paginya, babak final kompetisi kuliner obat resmi dimulai. Faktanya, dibandingkan dengan keseluruhan kompetisi, audisi sebelumnya hanyalah pemanasan, fokus sebenarnya semua orang adalah pada final hari ini karena hanya di final hari ini penghargaan emas, perak, dan perunggu dapat diberikan. Pagi-pagi sekali, tribun di aula utama sudah dipadati orang. Selain penonton, banyak juga media personel yang hadir berlomba-lomba meliput acara akbar lomba kuliner obat. Selain itu, di kursi penonton, terdapat area VIP yang dirancang khusus. Duduk di area VIP ini adalah tim investor seperti Wan Jinxin. Mereka semua menunggu hasil akhir kompetisi, semua ingin merebut penerima medali emas akhirnya, kemudian berinvestasi dan menciptakan merek kesehatan dan kebugaran baru. Di bagian depan area kompetisi, ditempatkan 9 meja, ini adalah kursi untuk 9 juri utama final. Kesembilan hakim tersebut adalah otoritas di industri perawatan kesehatan negara Yan, masing-masing dengan reputasi yang terkenal. Dan di tengah arena, di area tertutup, ada posisi 10 finalis. Demi keadilan, seluruh venue dirahasiakan, tidak ada yang tahu entry mana yang berasal dari kontestan mana. Namun, ini hanya secara teori. Sementara itu, di dalam bilik tertutup, Chen Xuan sibuk mempersiapkan entry kompetisinya, dengan Cui Ruyun membantunya di sisinya. Pada saat ini, Cui Ruyun mengenakan seragam koki putih. Sepotong pakaian biasa pada Cui Ruyun memanifestasikan pesona yang tak terlukiskan, sosoknya yang sempurna tidak mungkin disembunyikan, menghadirkan citra kecantikan yang memikat dan menggerahkan di dapur, yang tak terhindarkan mengarah pada pemikiran yang fantastis. Melihat karya yang dibuat Chen Xuan di hadapannya, ekspresi Cui Ruyun menunjukkan sedikit kejutan. Chen Xuan, apakah kamu yakin entry ini akan berhasil? Suara Cui Ruyun membawa sedikit keraguan. Chen Xuan tersenyum tipis, entry ini pasti tidak akan bermasalah, yang saya khawatirkan adalah para juri itu mungkin tidak memenuhi syarat untuk mengevaluasinya. Kata-kata Chen Xuan terdengar agak sombong, tetapi itu mencerminkan pikirannya yang sebenarnya. Karena warisan yang diterima Chen Xuan terlalu dalam, karya-karya yang dia ciptakan memberikan perasaan terlalu esoteris bagi kebanyakan orang. Chen Xuan memang khawatir bahwa itu di antara 9 juri itu, mungkin hanya ada beberapa talenta biasa-biasa saja yang tidak akan benar-benar memahami kedalaman karyanya. Langsung,
Chen Xuan dan Cui Ruyun melanjutkan pekerjaan sibuk mereka, memulai sentuhan akhir pada entry, semuanya berjalan dengan cepat. Namun, mereka tampaknya tidak menyadari bahwa pada saat ini, di sudut tersembunyi di bagian atas bilik, sebuah kamera lubang jarum diam-diam membidik pekerjaan di depan mereka, dengan diam-diam memata-matai mereka. Aturan yang tampaknya ketat ini masih memiliki celahnya. Kamera lubang jarum ini menampilkan kemampuan transmisi nirkabel. Semua pemandangan yang dilihat melalui kamera lubang jarum ditransmisikan secara nirkabel ke area di luar bilik. Bab 664. Di balik layar. Saat ini, di luar sekat tempat para juri duduk, seorang pria parubaya sedang mengutak-atik ponselnya. Tapi tidak ada yang memperhatikan bahwa layar ponselnya menampilkan rekaman pengawasan langsung dari dalam partisi Chen Xuan. Pria parubaya ini bernama Liang Junji, seorang profesor terkenal di industri kesehatan dan kebugaran negara Yan, dan juga yang paling berpengaruh di antara 9 juri dalam kompetisi ini. Namun, tadi malam, Liang Junji telah disuap oleh Wan Jinxin, dengan satu-satunya tujuan untuk sepenuhnya menghilangkan Chen Xuan dari kompetisi. Melalui layar pengawasan, Liang Junji dapat melihat semua yang ada di dalam partisi, yang akan membuatnya lebih mudah untuk mengidentifikasi pekerjaan Chen Xuan nanti untuk menargetkannya. Namun, ketika Liang Junji melihat penampilan karya Chen Xuan, dia langsung terpana. Setelah terkejut selama beberapa detik, seringai penghinaan muncul di wajah Liang Junji. Sepertinya dia sudah menyimpulkan bahwa itu pekerjaan Chen Xuan tidak layak disebut sama sekali. Pekerjaan yang biasa-biasa saja, namun mereka membutuhkannya untuk memanipulasi hasilnya, benar-benar menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Setelah itu, Liang Junji mematikan aplikasi pengawasan di ponselnya, memasukkan perangkat itu ke dalam sakunya, dan tidak memperhatikannya lagi. 1 jam kemudian, waktu persiapan untuk semua pekerjaan berakhir, dan penilaian akhir secara resmi dimulai. Semua pintu partisi dibuka pada saat yang sama, dan 10 kontestan keluar dari partisi masing-masing. Semua karya mereka telah dikumpulkan terlebih dahulu melalui ban berjalan. Saat para kontestan muncul, tempat tersebut langsung ramai dengan suara orang-orang. Semua mata tertuju pada 10 kontestan. Baiklah, karya semua kontestan telah selesai. Sekarang, saya mengundang Dewan Juri untuk menilai setiap karya secara bergantian. Selanjutnya, tolong tunjukkan karya pertama. Atas perintah tuan rumah, seorang wanita dengan congsam mendorong gerobak keluar dengan santai. Saat karya itu diresmikan, aroma daging yang kaya tiba-tiba memenuhi aula. Di depan semua orang, ada seekor bebek Peking. 8 harta karun bebek, seseorang mengenali hidangan di depan mereka secara sekilas. Eight Treasures Duck adalah hidangan yang terkenal, namun yang jelas, yang disajikan tidak sesederhana itu. Ke-9 juri mendekati gerobak saji, masing-masing mencicipi 1 gigitan. Lumayan, bebek 8 harta karun ini mengandung bahan obat seperti anglika, ginseng, dan tanduk rusa, yang memiliki efek nutrisi kesehatan yang sangat tinggi. Para juri memberikan penilaian yang cukup besar pada karya ini. Pada akhirnya, skor komprehensif untuk Eight Treasures Duck ini mencapai 8,2. Untuk kontestan biasa, skor ini sudah sangat tinggi, tapi bagaimanapun juga, ini adalah final, dan skor seperti itu masih kurang jika seseorang berharap untuk memperebutkan medali emas atau perak. Setelah itu, beberapa karya lainnya juga diresmikan secara bergantian. Skor untuk karya-karya ini pada dasarnya sekitar 8 poin, dengan yang tertinggi hanya 9,1. Saat skor ini diumumkan, kerumunan di tribun segera menjadi sangat ramai. Sebuah karya 9 poin sudah dianggap sangat langka. Perlu dicatat bahwa dalam kompetisi makanan obat terakhir, skor ini bisa saja memenangkan medali emas. Untuk sementara, semua orang menebak-nebak apakah karya ini bisa menjadi karya juara kompetisi ini. Bahkan pemilik hidangan ini, salah satu kontestan, menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya setelah mendengar nilai karyanya, tampaknya yakin bahwa medali emas sudah ada dalam genggamannya, dan mulai merayakannya sebelum waktunya di dalam hatinya. Namun, tidak butuh waktu lama bagi impian indah kontestan ini untuk benar-benar hancur. Udang campur rasa dan bola ayam. Saat hidangan itu diresmikan, ke-9 juri menunjukkan ekspresi terkejut dan gembira di wajah mereka. Bola udang dan ayam beraroma campuran ini adalah hidangan gourmet dari pesta Kekaisaran Manchu dan Han kuno, yang terkenal karena kesulitannya. Untuk mencapai tingkat kemahiran seperti itu, seseorang akan membutuhkan pengalaman puluhan tahun. Ini bukan hanya sulit, itu adalah sesuatu yang orang biasa tidak akan berani coba dengan sembrono, jika tidak, mereka hanya akan membodohi diri mereka sendiri dan popularitas istana. Terakhir kali saya melihat udang rasa campuran dan bola ayam adalah beberapa dekade yang lalu di kompetisi Chef God, itu adalah Elder Master Meng dari restoran keluarga Meng yang membuatnya saat itu. Dan sekarang, setelah bertahun-tahun, saya tidak menyangka akan melihatnya lagi.
Melihatnya sekali adalah sebuah keberuntungan, sungguh sebuah keberuntungan. Para juri memulai dengan putaran pujian yang heboh. Setelah mendengar kata-kata ini, Meng Yunde, yang duduk di antara para kontestan, juga mengungkapkan ekspresi sombong di wajahnya. Faktanya, bola udang dan ayam rasa campuran ini adalah entry Meng Yunde. Beberapa dekade yang lalu, dengan rasa udang dan bola ayam yang sangat beragam inilah Elder Master Meng memenangkan gelar di kompetisi Chef God. Dan sekarang, Meng Yunde juga berharap untuk memenangkan medali emas dalam kompetisi makanan obat ini dengan udang rasa campuran dan bola ayam. Gagasan tentang ayah dan anak yang memenangkan penghargaan dengan hidangan yang sama tampaknya agak hina bagi sebagian orang, tetapi apa bedanya? Selama dia bisa memenangkan medali emas dalam kompetisi, semua omong kosong lainnya diabaikan oleh Meng Yunde. Liang Junji menggigit dan menjadi orang pertama yang memberikan pendapatnya, bagus. Sangat bagus. Rasa udang rasa campuran dan bola ayam ini jelas tidak kalah dengan Elder Master Meng. Selain itu, bola telah dimodifikasi dengan mempertimbangkan kesehatan dan kebugaran. Ini termasuk tidak kurang dari 30 jenis herbal. Ini tidak hanya mempertahankan kelezatan makanan tetapi juga memiliki manfaat kesehatan yang signifikan. Hidangan ini tidak lain adalah sebuah mahakarya. Liang Junji dengan boros memuji hidangan itu. Kenyataannya, campuran rasa udang dan bola ayam itu secara alami tidak sesempurna yang digambarkan Liang Junji. Juri lain merasakan hal ini setelah mencicipinya sendiri. Bagi mereka, baik keahlian dan rasa udang rasa campuran dan bola ayam agak kurang dibandingkan dengan versi Elder Master Meng. Terutama setelah penambahan rempah-rempah yang meningkatkan kesehatan itu, rasa keseluruhan dari udang rasa campuran dan bola ayam sangat menderita, memberikan kesan menyapu bunga bakung, secara paksa mencoba memasukkan manfaat kesehatan. Jika terserah mereka, hidangan ini hampir tidak akan menghasilkan lebih dari 8 poin paling banyak. Namun, sekarang Liang Junji, sosok yang sangat penting, telah berbicara dan bahkan menyebut hidangan itu sebagai mahakarya, nada telah ditetapkan untuk hidangan tersebut. Siapapun yang berani mengkritik hidangan ini atau menilainya terlalu rendah akan menentang Liang Junji. Dan itu bukanlah sesuatu yang ingin dilakukan oleh para hakim ini. Profesor Liang benar. Udang campur rasa dan bola ayam ini memang makanan lezat yang langka di dunia. Seorang hakim adalah orang pertama yang setuju. Tepat. Itu bisa disebut sempurna. Para juri lainnya juga ikut memuji hidangan tersebut satu demi satu. Liang Junji tampak senang, sangat puas dengan persetujuan juri. Baiklah, mari kita mulai membuat hidangan ini sekarang. Bab 665. Perintah larangan. Liang Junji memimpin dan berkata, skor saya adalah 10 poin. Begitu dia berbicara, seluruh tempat menjadi gempar. 10 poin. Itu nilai yang sempurna. Sepertinya Liang Junji memang sangat puas dengan campuran rasa udang dan bola ayam ini. Sebagai anggota panel juri yang paling berpengaruh, skornya menentukan nada untuk keseluruhan evaluasi hidangan ini diharapkan mendapat skor tinggi. Para hakim lainnya juga tidak bodoh, mereka telah memahami dengan jelas niat Liang Junji. Selanjutnya, juri lainnya mulai menilai campuran rasa udang dan bola ayam di depan mereka. 10 menit kemudian, hasilnya diumumkan. Skor akhir udang rasa campur dan bola ayam adalah 9,6 poin. Atas pernyataan ini, seluruh tempat langsung meledak menjadi keributan. 9,6 poin tidak diragukan lagi skor tertinggi di final. Tidak, bukan hanya final, tetapi juga skor yang sangat tinggi dalam sejarah kompetisi makanan obat. Setelah mendengar skor ini, wajah Meng Yunde mengungkapkan ekspresi ekstasi. Dengan skor ini, medali emas kompetisi makanan obat ini pasti ada di tas untuknya. Meng Yunde menatap Chen Xuan dengan penuh arti di sampingnya, matanya penuh penghinaan. Dalam pandangannya, tidak peduli seberapa cakap yang lain, melampaui skornya tidak mungkin. Kompetisi berlanjut. Setelah Meng Yunde, hanya beberapa hidangan kontestan yang belum terungkap. Beberapa hidangan berikut yang diresmikan relatif biasa saja, dengan skor hanya sekitar 8 poin. Di atas meja di depan mereka, masih ada satu hidangan terakhir yang harus diungkapkan. Pada titik ini, banyak penonton tampaknya telah kehilangan minat. Karena dalam pandangan mereka, apakah hidangan terakhir terungkap atau tidak, itu tidak lagi terlalu penting. Semua orang percaya bahwa hasil final sudah ditentukan, pemenang medali emas tidak diragukan lagi adalah pencipta udang rasa campuran dan bola ayam. Meng Yunde sangat ingin dan tidak sabar untuk berdiri dan menerima hadiahnya. Baiklah, sekarang mari kita ungkapkan entry terakhir untuk semua orang. Nyonya rumah upacara melangkah maju dan mengangkat tutupnya. Semua mata tertuju pada piring di depan mereka. Namun, saat berikutnya, ketika semua orang melihat seperti apa hidangan itu, mereka benar-benar tercengang. Ini, apa itu? Apaan ini lelucon macam apa ini?
Mata semua orang membelalak, hampir tidak mempercayai apa yang mereka lihat. Karena di sana, yang disajikan kepada mereka, tidak lain adalah sebuah piring tahu putih. Tahu putih. Untuk benar-benar membawa makanan umum seperti itu untuk berpartisipasi dalam acara akbar kompetisi makanan obat itu tidak masuk akal. Itu adalah kebodohan belaka. Segera, seluruh venue meletus, dengan tawa dan ejekan datang dari segala arah. Para juri bertukar pandang, ekspresi mereka aneh. Ekspresi Liang Junji, di sisi lain, menjadi sangat dingin saat dia berteriak, siapa yang berani membawa sampah seperti itu ke kompetisi. Ini benar-benar penghinaan terhadap seluruh acara dan bagi kami para juri. Semua juri mengangguk setuju. Meskipun kata-kata Liang Junji mungkin tampak agak dilebih-lebihkan, karya ini benar-benar agak menghina. Tuan rumah berbicara dengan sedikit canggung, Profesor Liang, pekerjaan ini memang sedikit itu. Namun, Anda tetap harus memberikan skor. Liang Junji mendengus menghina, apa yang harus dinilai? Pekerjaan ini hanyalah sampah. Saya memberikan 0 poin. Penonton meledak kaget. Dalam sejarah kompetisi kuliner dan pengobatan, skor seperti itu hampir belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, untuk karya yang benar-benar biasa, skor seperti itu tampaknya berada dalam batas akal sehat. Dan seseorang yang akan membawa sampah seperti itu untuk berpartisipasi dalam kompetisi yang begitu penting pasti bisa disebut bodoh. Untuk sesaat, tribun dipenuhi dengan suara tawa. Liang Junji melihat 10 finalis di depannya dan meraung, siapa yang berani membawa sampah seperti itu untuk mempermalukan dewan juri kita. Berdiri. Saat kata-katanya jatuh, Chen Xuan melangkah maju dan mendekati Liang Junji. Penonton ramai dengan diskusi. Mereka bertanya-tanya siapa orang bodoh yang berani mengikuti kompetisi dengan karya seperti itu. Sekarang mereka akhirnya tahu, dan hati mereka dipenuhi dengan ejekan terhadap Chen Xuan. Cie Masao di antara penonton juga terlihat meremehkan. Jadi bagaimana jika Anda telah mengalahkan saya, jadi bagaimana jika Anda berhasil mencapai final? Menghasilkan karya seperti itu untuk kompetisi adalah aib yang lengkap dan total. Meng Yunde, memperhatikan Chen Xuan, mencibir, yah, bukankah ini perwakilan Ziki Donglai? Sepertinya Ziki Donglai benar-benar tidak memiliki siapa-siapa lagi, untuk mengirim orang yang tidak kompeten seperti itu untuk bersaing. Hahaha. Kata-kata Meng Yunde jelas dimaksudkan untuk mengarahkan opini publik terhadap Hotel Ziki Donglai, tentu saja untuk menghilangkan pesaing. Memang, seperti yang ditunjukkan Meng Yunde, arah diskusi orang banyak juga mengarah ke Ziki Donglai. Jadi itu seseorang dari Ziki Donglai. Saya pernah mendengar Ziki Donglai mendapatkan reputasi besar akhir-akhir ini. Sekarang sepertinya mereka semua hanya menunggangi mantel mereka. Tentu saja, untuk membawa sesuatu seperti tahu biasa ke kompetisi, dan tetap menyebut diri mereka Hotel Bintang 5, saya pikir mereka sebaiknya beralih menjalankan farmstay. Hahaha. Mendengarkan ejekan di sekitarnya, alis Cui Ruyun sedikit berkerut. Dia tidak peduli dengan suara-suara mengejek ini karena dia percaya pada kemampuan Chen Xuan, dia yakin dia pasti akan menang. Liang Junji menatap Chen Xuan di depannya, wajahnya berubah sangat jelek. Pekerjaan ini milikmu. Siapa namamu? Chen Xuan, jawab Chen Xuan dengan suara tenang. Chen Xuan. Liang Junji mendengus dingin, lalu berkata, apakah kamu tahu di mana kamu berada? Ini adalah kompetisi kuliner dan pengobatan Yanjing. Acara internasional. Tahukah Anda berapa banyak orang yang menonton kompetisi ini? Ini mewakili wajah kesehatan dan kebugaran kuliner negara Yan. Dan sekarang kamu berani mengikuti kompetisi ini dengan karya seperti itu, bukan hanya sedikit menentang keseluruhan acara, tapi menghina juri kita. Saya sekarang secara resmi memberitahu Anda bahwa, mulai hari ini, nama Anda akan dibuang secara permanen dari komunitas kesehatan dan kebugaran kuliner negara Yan. Mulai sekarang, Anda tidak diperbolehkan terlibat dalam bisnis apapun yang melibatkan catering dan kesehatan. Mendengar kata-kata ini, kerumunan tersentak. Dengan pernyataan itu, Liang Junji secara efektif mengeluarkan larangan terhadap Chen Xuan. Ini sama saja dengan memutuskan semua jalan masa depan Chen Xuan. Tindakan seperti itu memang kejam. Memang, ini adalah hasil yang diinginkan Liang Junji dan Meng Yunde. Selama larangan dikeluarkan terhadap Chen Xuan di seluruh komunitas kuliner dan kesehatan, bahkan jika Chen Xuan memiliki bakat yang hebat, dia tidak akan lagi memiliki prospek di masa depan. Bagi Chen Xuan, jalan ini sekarang benar-benar terputus. Bab 666 kamu terlalu amatir. Mendengar kata-kata Liang Junji, kulit Cui Ruyun berubah drastis. Dia sangat jelas tentang bobot Liang Junji di seluruh industri catering dan pelestarian kesehatan. Hanya dengan menerapkan larangan Liang Junji berarti Chen Xuan benar-benar tidak memiliki peluang untuk mencapai apapun di industri ini mulai sekarang. Chen Xuan memandang Liang Junji dengan senyum dingin di bibirnya,
kamu bahkan belum mencicipi satu gigitan pun dari apa yang telah aku buat dari awal hingga akhir, namun kamu langsung menarik kesimpulan yang sewenang-wenang. Saya belum pernah melihat juri amatir seperti Anda sebelumnya. Boom! Pernyataan ini, seperti petir, benar-benar mengejutkan semua orang yang hadir. Amatir. Orang ini benar-benar memiliki keberanian untuk memanggil kelas berat seperti Liang Junji amatir. Ini terlalu berani. Liang Junji langsung menjadi marah. Apa yang kamu katakan? Katakan lagi. Ekspresi Chen Xuan berubah dingin, bahkan jika saya mengulanginya 100 kali, itu akan sama. Anda, sangat amatir. Anda sama sekali tidak layak untuk menjadi hakim apapun. Liang Junji langsung berada di samping dirinya sendiri dengan amarah. Kamu anjing, kamu tidak hanya menghasilkan sampah seperti itu untuk menghina seluruh kompetisi, tapi sekarang kamu juga berani tidak menghormatiku, juri. Seseorang sepertimu tidak pantas berpartisipasi dalam final apapun. Seseorang, keluarkan anjing ini dari sini sekarang. Atas perintah Liang Junji, lebih dari selusin penjaga keamanan segera bergegas keluar dan mendekati Chen Xuan. Dan pada saat inilah sebuah suara tiba-tiba muncul dari tribun penonton. Saya pikir dia benar sekali, Anda berani mengatakan ciptaannya adalah sampah tanpa mencicipi satu gigitan pun. Anda benar-benar terlalu amatir. Sungguh, aku tidak tahu bagaimana orang sepertimu menjadi hakim. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh penonton meledak dengan obrolan. Mereka mengira Chen Xuan cukup berani, tetapi mereka tidak menyangka seseorang memiliki lebih banyak keberanian, berani menuding Liang Junji di depan umum. Alis Liang Junji menyatu. Siapa yang menyemburkan omong kosong di sini, keluarlah. Tatapan Liang Junji menyapu tribun penonton saat dia mencari pembicara, melanjutkan, hanya dengan melihat sampah yang dia buat, saya sudah tahu apa itu, tidak perlu mencicipinya. Sosok tersembunyi di tribun angkat bicara lagi, sudah kubilang, itu karena kamu terlalu amatir. Keamatiran Andalah yang membuat Anda membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Kamu. Liang Junji gemetar karena marah. Para juri lainnya juga geram, berteriak ke arah tribun, siapa yang berani berbicara dengan Profesor Liang seperti itu? Segera keluar. Dengusan dingin terdengar, kamu menuntut Tan Taido untuk keluar, apakah kamu memiliki otoritas? Setelah mengatakan itu, beberapa pria tua berjubah putih berdiri dari tribun pada saat yang bersamaan. Ketika identitas orang-orang ini terungkap, hakim yang telah berbicara sebelumnya tiba-tiba berlutut dengan lemah dan jatuh ke tanah dengan suara gedebuk yang lembut. Nasional. Rumah Sakit Medis Nasional. Apa? Rumah Sakit Medis Nasional. Semua orang di sekitar yang mendengar nama itu juga bergidik ketakutan. Rumah Sakit Medis Nasional dianggap sebagai harta nasional. Semua orang di negara yang mengetahui hal ini, terutama karena kebanyakan orang yang hadir berasal dari industri kesehatan dan kebugaran, yang berhubungan dengan obat-obatan, mereka sangat menyadari pentingnya Rumah Sakit Medis Nasional. Orang-orang dari Rumah Sakit Medis Nasional berurusan dengan pejabat tertinggi negara Yan, masing-masing dari mereka adalah tokoh penting yang setiap gerakannya dapat mengguncang komunitas medis. Sekarang, kemunculan individu Rumah Sakit Medis Nasional di sini sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Setelah melihat orang-orang ini dari Rumah Sakit Medis Nasional, Liang Junji sama-sama tercengang. Dia, Liang Junji, juga telah memulai karirnya di bidang medis, dan dalam hal senioritas, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatu untuk orang-orang dari institusi medis nasional. Terutama yang ada di tengah-tengah orang-orang ini. Tan Yuanhai. Satu-satunya orang di seluruh bidang medis Yan Country yang berdiri di puncak piramida. Keberadaan seperti itu, bahkan jika Liang Junji memanggilnya Tuan yang hebat, tidak akan berlebihan. Liang Junji tidak berani mengendur lagi dan buru-buru berlari untuk menyambut mereka. Tuan Tan, kamu. Saat Liang Junji hendak mengatakan sesuatu, Tan Yuanhai bahkan tidak meliriknya dan langsung menghampiri Chen Xuan. Dokter ajaib Chen, dunia ini benar-benar kecil, kita bertemu lagi. Wajah Tan Yuanhai penuh dengan senyuman, dan sikapnya sangat rendah hati. Keheningan yang mematikan. Pada saat ini, aula yang luas itu sunyi seperti kematian. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi tidak percaya, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Liang Junji sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Dia sangat jelas tentang status Tan Yuanhai di seluruh bidang medis negara Yan. Sosok hebat yang menjulang tinggi ini menunjukkan rasa hormat kepada pemuda bernama Chen ini. Ini sama sekali tidak terbayangkan. Dan yang tak terbayangkan belum datang. Setelah Tan Yuanhai berbicara, beberapa raksasa lain dari National Medical Institution yang mengikutinya juga membungkuk ke arah Chen Xuan. Dr. Divine Chen. Dengan itu, seluruh adegan benar-benar meledak. Liang Junji juga sangat tertegun sehingga dia tidak bisa berbicara, dan hatinya terguncang.
Untuk mendapatkan rasa hormat seperti itu dari seluruh institusi medis nasional, keberadaan seperti apa Chen Xuan ini? Chen Xuan memandang Tan Yuanhai dan yang lainnya di depannya dan tidak bisa menahan senyum pahit. Dia hanya bertemu Kaisar sekali saat mengobati penyakitnya di Eastern Royal Manor terakhir kali, namun dia tidak menyangka akan melihat mereka lagi di sini hari ini. Kamu benar, itu memang kebetulan, kata Chen Xuan sambil tersenyum. Tan Yuanhai yang biasanya tegas menunjukkan sikap lembut di depan Chen Xuan. Dr. Divine Chen, dengan keahlian medismu, bahkan memimpin institusi medis nasional kita tidak akan sulit. Mengapa Anda berpartisipasi dalam kompetisi tingkat rendah seperti itu? Itu benar-benar di bawah harga dirimu. Tan Yuanhai tampak benar-benar peduli pada Chen Xuan. Mendengar ini, wajah Liang Junji dan juri lainnya berubah menjadi tidak sedap dipandang. Jika ada orang lain yang berani berbicara tentang persaingan mereka sedemikian rupa, mereka pasti sudah menegur mereka sekarang. Tapi ini Tan Yuanhai. Raksasa institusi medis nasional, Tan Yuanhai. Mereka, tentu saja, tidak berani seperti kentut. Chen Xuan menjawab dengan sedikit tersenyum, kamu terlalu menyanjungku, Tuan Tan. Saya hanya seorang pria dengan kehidupan yang sederhana, tanpa martabat yang nyata untuk dibicarakan. Selain itu, keikutsertaan saya dalam kompetisi ini hanya untuk mencari nafkah. Tan Yuanhai awalnya tertegun, kemudian sepertinya menyadari sesuatu, segera memikirkan kesulitan Chen Xuan saat ini. Tan Yuanhai mengangguk dan berkata, itu bagus, karena Dr. Dewa Chen hanya ingin mencari nafkah, saya sama sekali tidak akan mengizinkan siapapun menghalangi Anda untuk mendapatkan makanan. Bab 667 Huang Ting siang hari. Begitu Tan Yuanhai mengucapkan kata-kata ini, ekspresi wajah setiap orang di tempat kejadian berubah secara dramatis. Dari implikasi kata-kata Tan Yuanhai, jelas dia bermaksud mendukung Chen Xuan. Alis Liang Junji sedikit terangkat saat dia memaksakan senyum dan berkata, Tuan Tan, Anda salah paham. Saya tidak bermaksud mempersulit dia, hanya saja karyanya memang agak terlalu kasar dan tidak cocok untuk ditampilkan di perusahaan yang halus. Maafkan keterus-terangan saya, tetapi bagi orang yang tidak kompeten seperti dia untuk mencoba mencari nafkah di industri makanan obat dan kesehatan kita bukanlah hal yang mudah. Tan Yuanhai memang memiliki status terhormat, tetapi Liang Junji yakin dia benar-benar berpikir bahwa bahkan Tan Yuanhai seharusnya tidak menunjukkan bias terhadap Chen Xuan di depan begitu banyak orang. Tan Yuanhai menatap Liang Junji dengan dingin dan terengah-engah, terlalu kasar. Orang yang tidak kompeten. Baiklah, hari ini aku akan membiarkanmu melihat siapa orang yang sebenarnya tidak kompeten itu, dia menyatakan. Saat berbicara, Tan Yuanhai berjalan langsung ke piring tahu putih dan mengambil pisau dari sampingnya. Jika itu orang lain, perilaku seperti itu pasti akan dihentikan, tetapi semua orang mengetahui status Tan Yuanhai, jadi tidak ada satu orang pun yang berani melangkah maju untuk menghentikannya. Tan Yuanhai mengangkat pisaunya tanpa ragu-ragu dan mengiris tahu putihnya. Saat berikutnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dari sayatan di tahu, di sana mengalir kaldu emas seperti emas cair, memenuhi seluruh aula dengan aroma yang kaya seketika. Wah, jadi tahu putih ini punya misteri tersembunyi. Ya ampun, aroma ini sangat harum. Tidak hanya harum, saya bahkan bisa merasakan manfaat kesehatannya. Pernyataan ini mungkin tampak dilebih-lebihkan, tetapi kenyataannya memang demikian. Saat mereka mencium aroma kaldu, semua orang merasa segar seolah-olah kekuatan magis menembus jauh ke dalam tubuh mereka, menyegarkan mereka dari dalam keluar, mengisinya dengan vitalitas dan kekuatan. Sensasi ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Untuk sementara, semua orang di lokasi tidak bisa berhenti memuji tahu putih, dan mereka mulai merasa bahwa keputusan Liang Junji sebelumnya untuk memberikan skor 0 tanpa mencicipi benar-benar tidak bertanggung jawab. Itu persis seperti yang dikatakan Chen Xuan sebelumnya. Liang Junji terlalu amatir. Setelah melihat kaldu emas mengalir dari tahu, Liang Junji juga melebarkan matanya dengan heran. Ini, Daylight Huang Ting. Daylight Huang Ting, dikatakan sebagai metode kuliner kuno yang menggunakan tahu sebagai pembungkus, seperti kuali, dan kemudian bumbu ditambahkan di dalam tahu untuk membuat kaldu yang bergizi. Karena rempah-rempah dibungkus dengan tahu, khasiat obat dari rempah-rempah tersebut dapat dipertahankan dengan sempurna, dan manfaat kesehatan dari rempah-rempah tersebut dapat dimaksimalkan. Bahkan tahu itu sendiri telah diresapi oleh khasiat obat dari ramuannya, memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa. Teknik kuliner ini sangat canggih dan kompleks. Bahkan seorang profesional seperti Liang Junji hanya sesekali melihatnya disebutkan dalam teks-teks kuno, dan mengira itu hanya legenda, hanya untuk mengetahui sekarang bahwa itu benar-benar ada. Pada saat itu, Liang Junji tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa menyesal. Dia tidak menyangka bahwa pemuda berpenampilan biasa ini akan mampu melakukan teknik memasak Huang Ting siang hari yang legendaris ini. Itu tidak terbayangkan.
Bagaimana dengan itu? Sekarang kamu harus tahu siapa sebenarnya orang yang tidak kompeten itu. Tan Yuanhai berkata pada Liang Junji, mendengus dingin. Liang Junji merasa malu, wajahnya berubah dari hijau menjadi putih, tidak bisa menyelamatkan muka. Terlepas dari ketidakpuasannya dengan sabotase Tan Yuanhai, dia tidak berani berbicara banyak di depan begitu banyak orang. Pelajaran Pak Tan diambil dengan baik, baru saja, saya memang mengabaikan tugas saya. Liang Junji meminta maaf, menekan amarahnya. Tan Yuanhai mendengus meremehkan. Hal yang paling dia benci dalam hidupnya adalah orang yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Semakin dia memandang Liang Junji, semakin dia tidak senang. Karena kamu mengakui kamu lalai sebelumnya, maka skor ini, aku yakin, juga harus diulang, kan? Tan Yuanhai berbicara dengan suara dingin. Biasanya, untuk kontes kecil seperti ini, Tan Yuanhai benar-benar tidak dapat diganggu untuk terlibat. Sebenarnya, dia hanya datang ke sini hari ini untuk menyaksikan tontonan atas undangan tersebut. Namun, hari ini, demi Chen Xuan, Tan Yuanhai harus menyelesaikan masalah ini apapun yang terjadi. Kilatan rasa dingin melintas di mata Liang Junji. Dia sendiri adalah juri kompetisi ini, dan sekarang Tan Yuanhai, orang luar, berani menuduhnya, yang menyebalkan. Tapi ini adalah pikiran yang hanya bisa disimpan Liang Junji untuk dirinya sendiri, kata-kata yang tidak berani dia ucapkan dengan lantang. Pak Tan benar, skornya memang harus diulang. Namun, saya harus mencicipinya sendiri sebelum mengambil keputusan, katanya. Lagi pula, beberapa hal mungkin terlihat lumayan di permukaan, tetapi kenyataannya, itu hanyalah sampah yang dibungkus dengan emas, katanya, kata-katanya jelas syarat dengan subteks. Chen Xuan tidak bisa diganggu untuk berbicara, saat ini, tatapannya ke arah Liang Junji seperti orang yang mengamati badut yang sedang tampil, hanya diam-diam menyaksikan aksinya. Selanjutnya, Liang Junji dan juri lainnya mendekati tahu putih dan mulai mencicipinya, masing-masing satu gigitan. Saat berikutnya, saat sepotong tahu memasuki perut mereka, wajah para juri tiba-tiba berubah. Tahu putih meleleh di mulut mereka, dan dengan itu, aroma langsung memenuhi selera mereka. Tidak hanya itu, saat tahu putih menghilang, semua orang merasakan kekuatan yang tak dapat dijelaskan langsung melonjak melalui anggota tubuh dan tulang mereka. Para juri semuanya sudah agak tua, mau tidak mau menderita berbagai penyakit ringan. Namun, setelah memakan tahu putih ini, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kondisi kecil mereka tiba-tiba berkurang drastis. Seolah-olah tahu putih adalah ramuan ajaib, yang mampu menyembuhkan penyakit mereka secara instan dan meningkatkan kesehatan mereka dengan cepat. Sebelum ini, para juri terutama menyimpulkan manfaat kesehatan dari pengajuan hanya melalui pengalaman. Tapi sekarang, efek tahu putih ini terlihat dengan mata telanjang, sungguh ajaib. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Manfaat kesehatannya sangat kuat, tidak pernah terdengar. Siang hari Huangting. Benar-benar layak mendapatkan legenda yaitu Daylight Huangting. Semua juri mengungkapkan kekagumannya. Mereka bersedia memberikan muka kepada Liang Junji, tetapi di depan Tan Yuanhai, wajah Liang Junji tidak berarti apa-apa. Terlebih lagi, apa yang mereka ungkapkan sekarang adalah pikiran mereka sendiri yang sebenarnya, datang langsung dari hati. Melihat reaksi para juri, penonton di tribun juga merasakan dorongan yang kuat untuk mencobanya sendiri. Huangting siang hari yang legendaris, mereka juga ingin mencicipinya. Tahu putih yang tampak biasa ini, mungkinkah itu benar-benar ajaib? Bab 668. Anda tidak tahan kalah. Melihat reaksi para hakim itu, Liang Junji mengejek dengan jijik. Dia benar-benar tidak percaya bahwa sepotong tahu putih biasa bisa begitu lezat. Liang Junji dengan santai mengambil sepotong tahu putih dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Namun, saat berikutnya, Liang Junji merasa seolah-olah arus listrik telah menyambar langsung saraf pengecapnya, benar-benar mengosongkan pikirannya untuk saat itu. Enak. Potongan tahu putih ini rasanya luar biasa enak. Tidak hanya itu, Liang Junji juga bisa merasakan dengan jelas manfaat kesehatan yang kaya yang terkandung di dalam tahu putih ini. Dia bahkan bisa merasakan bahwa paru-parunya, yang telah menjadi tidak berfungsi karena merokok selama bertahun-tahun, tampaknya pulih banyak dengan cara yang sangat jelas setelah dia memakan tahu putih ini. Perubahan yang dilakukan tahu putih ini pada tubuh hampir terlihat dengan mata telanjang. Liang Junji sangat terkejut. Dia tidak hanya memahami Huangting siang hari yang legendaris, tetapi dia juga membawa cita rasa ke puncak seperti itu. Tampaknya Chen Xuan benar-benar bukan orang biasa. Liang Junji sekarang agak menyesal. Jika dia tahu Chen Xuan sangat cakap, dia tidak akan pernah bersekongkol dengan Meng Yunde dan Wan Jinxin untuk melawan Chen Xuan. Tapi sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Uang yang seharusnya tidak dia ambil, sudah diambil Liang Junji. Kata-kata yang seharusnya tidak dia ucapkan, Liang Junji sudah mengatakannya. Bahkan jika dia menyesalinya sekarang,
itu sudah terlambat, jadi Liang Junji hanya bisa terus berjalan di jalan yang dia pilih sampai akhir. Meletakkan sumpitnya, Liang Junji menyeka mulutnya dan mencibir, sepertinya saya benar, rasa tahu putih ini memang tidak terlalu enak. Setelah mendengar ini, para juri lainnya semua bertukar pandang, ekspresi mereka agak aneh. Tentu saja, mereka tidak percaya Liang Junji tidak bisa merasakan kelezatan tahu putihnya. Namun Liang Junji masih mengatakannya, yang hanya bisa berarti satu hal. Itu, Liang Junji sudah mati untuk mempersulit Chen Xuan. Penonton di tribun juga berbicara di antara mereka sendiri, reaksi para juri sebelumnya membuat mereka percaya bahwa tahu putih ini adalah kelezatan kuliner yang langka. Tapi sekarang, Liang Junji mengatakan rasa tahu putihnya sangat rata-rata, yang membuat orang banyak agak bingung. Siapa yang harus mereka percayai sekarang? Mereka sangat berharap bisa mencicipi tahu putihnya sendiri, sehingga mereka bisa memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tan Yuanhai memandang Liang Junji dengan tidak percaya, katamu, itu tidak terlalu bagus. Liang Junji mengangguk, benar. Rasanya memang cukup rata-rata. Sebenarnya, ini cukup normal. Bagi orang biasa yang telah mempelajari teknik memasak Huangting siang hari sudah sangat sulit. Berharap untuk mencapai puncak kelezatan selain mempelajari Huangting siang hari hampir tidak mungkin. Anak muda, meskipun usahamu agak seperti menggambar harimau yang tidak mirip harimau, dan malah lebih mirip anjing, usahamu yang kikuk adalah sesuatu. Namun, Anda masih muda, dan cukup mengesankan bahwa Anda telah berhasil melakukan sebanyak ini. Biarkan kompetisi ini berlalu, dan saya harap Anda bekerja lebih keras lain kali. Dengan kata-kata ini, Liang Junji praktis telah meletakkan paku terakhir di peti mati mengenai kemampuan Chen Xuan, jelas tidak berniat membiarkan Chen Xuan bersinar. Wajah Tan Yuanhai langsung menjadi gelap. Liang Junji, aku benar-benar tidak tahu apakah indera pengecapmu yang salah atau integritasmu. Saya baru saja mencicipi tahu putih ini juga, dan menyebutnya sebagai kelezatan yang langka bukanlah pernyataan yang berlebihan. Namun di tanganmu, kamu mengabaikannya begitu saja. Saya sangat ingin bertanya, apa sebenarnya niat Anda di sini? Pertanyaan dingin Tan Yuanhai membuat semua orang sangat meragukan karakter Liang Junji. Wajah Liang Junji juga langsung berubah jelek. Dia berkata dengan menyesal, Tuan Tan, saya telah bersikap sopan kepada Anda karena Anda adalah pendahulu di National Medical Hospital dan otoritas medis. Itu tidak berarti aku akan tunduk pada kekuatanmu dan berkompromi. Kesimpulan yang baru saja saya capai berasal dari tugas profesional saya sebagai juri, dan itu tidak ditujukan pada siapapun secara khusus. Saya tidak tahu hubungan seperti apa yang Anda miliki dengan pesaing ini, tetapi jika makanannya tidak sesuai standar, maka itu sama sekali tidak sesuai standar. Sanjungan adalah sesuatu yang tidak bisa kulakukan, Liang Junji. Kata-kata Liang Junji benar dan bergema siapapun yang tidak menyadari situasinya mungkin benar-benar percaya bahwa dia adalah orang yang jujur dan jujur. Kamu. Tan Yuanhai sangat marah dengan kata-kata Liang Junji. Liang Junji jelas menargetkan Chen Xuan karena balas dendam pribadi, namun dia bersikeras untuk menyamar sebagai seseorang yang adil dan tidak takut pada otoritas benar-benar tercela. Kemudian, Liang Junji melanjutkan, selanjutnya, Tuan Tan, meskipun beberapa hal mungkin tidak terlihat bagus jika diucapkan dengan lantang, saya masih perlu mengutarakan pikiran saya. Bagaimanapun, ini adalah kompetisi makanan obat, dan kami adalah juri untuk acara ini. Keahlian medis Anda memang mengesankan, otoritas sejati di bidang kedokteran, tetapi ada spesialisasi di setiap perdagangan. Saya harap Anda tidak melampaui batas Anda. Tan Yuanhai mendidih karena marah. Liang Junji ini memiliki keberanian untuk mengabaikannya bahkan dari pertimbangan. Namun, dengan percakapan yang telah mencapai titik ini, bahkan jika Tan Yuanhai ingin campur tangan, dia tidak lagi memiliki sarana untuk terus melakukannya. Jika dia bertahan, bahkan jika dia berhasil membantu Chen Xuan memenangkan kompetisi, kemenangan itu kemungkinan besar akan disambut dengan ketidaksetujuan yang luas. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Sementara Tan Yuanhai berada dalam posisi yang sulit, Chen Xuan mulai bertepuk tangan. Untuk mengartikulasikan penyalahgunaan kekuasaan dan balas dendam pribadi dengan cara yang segar dan halus, kamu benar-benar berbakat. Chen Xuan mengejek dengan sinis. Liang Junji menjadi merah karena marah, kamu. Siapa yang Anda katakan menyalahgunakan kekuasaan? Katakan lagi jika kamu berani. Chen Xuan mendengus dingin, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Semua juri lain menganggap hidangan saya cukup enak, hanya Anda yang menyebutnya biasa saja. Plus, Anda sebelumnya membuat kesimpulan tanpa mencicipi hidangan saya. Sulit untuk tidak curiga bahwa Anda telah menerima beberapa keuntungan dari seseorang dan dengan sengaja menargetkan saya. Saat dia berbicara, Chen Xuan dengan sengaja melirik Meng Yunde.
Semua penonton ragu, berspekulasi di antara mereka sendiri. Mungkinkah itu benar seperti yang dikatakan Chen Xuan, bahwa Liang Junji sangat tidak adil karena dia telah mengambil keuntungan dari Meng Yunde? Kamu berbicara omong kosong. Menuduh saya menerima suap untuk menargetkan Anda, bukti apa yang Anda miliki? Liang Junji sangat marah. Meng Yunde juga berkata dengan wajah dingin, tepatnya, Chen Xuan, jangan membuat tuduhan yang tidak berdasar. Hati-hati atau aku akan menuntutmu atas fitnah. Kalah adil dan jujur, namun berani melempar lumpur ke sini, kamu tidak bisa menerima kekalahan. Chen Xuan mengejek, jika kompetisi ini berada di bawah kendali orang-orang seperti Anda, maka memenangkan penghargaan emas pun tidak ada artinya. Namun, bahkan jika saya tidak memenangkan emas, saya tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan orang tercela seperti Anda. Bab 669. Juri audiensi. Meng Yunde mengejek, apakah menurutmu kompetisi ini dijalankan oleh keluargamu? Hanya karena Anda tidak mengizinkan saya memenangkan emas, apakah itu berarti saya tidak akan mendapatkannya? Apakah Anda pikir Anda memiliki keputusan akhir? Lelucon yang luar biasa. Hahaha. Chen Xuan menjawab dengan senyum tipis, kamu benar, siapa yang mendapatkan medali emas memang bukan terserah saya untuk memutuskan, tapi juga bukan terserah kamu. Tentu saja, terserah Profesor Liang dan juri lainnya untuk memutuskan. Meng Yunde membual dengan bangga. Chen Xuan menggelengkan kepalanya, jika mereka tidak memihak, maka tentu saja itu terserah mereka. Sayangnya, mereka sekarang menyalahgunakan kekuatan mereka untuk keuntungan pribadi dan menyelesaikan balas dendam pribadi, jadi itu juga bukan terserah mereka. Meng Yunde mengerutkan kening, Chen, apa maksudmu dengan itu? Chen Xuan tidak menanggapi tetapi melihat sekeliling ke arah penonton. Karena pemenang medali emas kompetisi ini akan mengabdi kepada publik di kemudian hari, menurut saya, hak untuk menilai sekarang harus diserahkan kepada semua penonton. Begitu kata-kata ini diucapkan, penonton menjadi gempar. Tepat, terserah kita untuk memutuskan. Mari kita coba, maka kita akan tahu siapa yang enak dan siapa yang tidak. Ini adalah hasil yang paling adil, jika tidak, jika ada orang lain yang menjadi juri, kami tidak akan menerimanya. Jika kita tidak bisa menjadi juri, maka pasti ada urusan yang curang. Sejujurnya, para penonton ini sangat ingin mencicipi tahu Chen Xuan beberapa saat yang lalu, mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan sampai saat itu. Sekarang, mengikuti saran Chen Xuan, semua orang tidak sabar untuk memiliki selera yang baik. Setelah mendengar proposal Chen Xuan, ekspresi Meng Yunde dan Liang Junji berubah. Biarkan penonton biasa ini menjadi juri. Sungguh penerbangan yang mewah. Liang Junji berkata dengan jijik tanpa berpikir dua kali. Meng Yunde juga mencibir setuju, tepatnya, bagaimana penonton bisa bertindak sebagai juri. Ini konyol. Liang Junji dan Meng Yunde tidak menyadari bahwa dengan kata-kata ini, mereka telah benar-benar membuat sarang lebah. Saat kata-kata mereka keluar dari mulut mereka, penonton di tribun menjadi geram. Sial, apa masalahnya menjadi hakim? Apa hebatnya itu? Ya, apakah juri punya telur ekstra? Sial, ada apa dengan aksinya? Betapapun mengesankannya Anda sebagai juri, pada akhirnya, kamilah yang membayar hadiah emasnya. Kamu benar-benar terlalu memikirkan dirimu sendiri. Sial. Saya yakin keduanya memiliki urusan yang tidak jelas, mengapa lagi mereka berkolusi seperti ini. Itu benar, keduanya jelas bukan orang baik, mereka hanya takut kita akan mengungkapkan perbuatan kotor mereka. Tiba-tiba, Liang Junji dan Meng Yunde menjadi sasaran kemarahan publik, dengan ribuan penonton membombardir mereka dengan serangan verbal yang hiruk-pikuk, hampir menenggelamkan mereka dalam air liur. Dihadapkan dengan kutukan serentak dari begitu banyak orang, Liang Junji dan Meng Yunde agak kewalahan. Kekuatan opini publik sangat menakutkan, dan karena keduanya memang memiliki tangan yang kotor, mereka mulai merasa takut. Untuk sesaat, Liang Junji dan yang lainnya bingung harus berbuat apa. Tan Yuanhai berkata sambil mencibir, bagaimana, Liang Junji, apakah Anda masih berpikir membiarkan penonton ini menjadi juri adalah lelucon? Liang Junji kehilangan kata-kata. Melihat bahkan Tan Yuanhai berpihak pada mereka, penonton semakin gelisah. Hari ini kita harus menjadi juri, atau kita sama sekali tidak akan mengakui hasilnya. Itu benar, tidak membiarkan kita menjadi juri pasti menyembunyikan sesuatu yang teduh. Jika kamu berani memberikan hadiahnya secara langsung, kita akan segera keluar. Ada begitu banyak media yang menonton di sini, jika mereka berani menghadiahkannya, kami akan mengekspos mereka secara langsung. Kekuatan massa sangat besar, pada saat ini, penonton sangat keras sehingga membuat Liang Junji dan Meng Yunde takut. Dalam keadaan seperti itu, bahkan Liang Junji yang tegas pun tidak berani menentang semua penonton.
Tak satu pun dari hakim lain yang berani berbicara untuk mendukung Liang Junji saat ini. Apalagi fakta bahwa Liang Junji sudah menjadi musuh publik, siapapun yang berani berpihak padanya akan membuat musuh semua penonton dan mengundang masalah. Hanya dengan mempertimbangkan kesediaan Tan Yuanhai untuk mendukung Chen Xuan, mereka tidak berani melawan Tan Yuanhai dengan enteng. Oleh karena itu, tindakan paling bijaksana bagi mereka adalah tidak melakukan apa-apa sama sekali. Akhirnya, Liang Junji harus mengalah. Baiklah, karena Tuan Tan telah berbicara, mari kita lakukan dengan caranya sendiri. Sekarang, mari kita serahkan penilaian akhir kompetisi ini ke tangan penonton. Atas kata-katanya, sorak-sorai yang menghancurkan bumi meletus dari tempat tersebut. Semua penonton sangat bersemangat, di mata mereka, ini adalah kemenangan mereka. Mata Meng Yunde membelalak tak percaya saat dia melihat Liang Junji. Memiliki penonton yang bertindak sebagai juri tentu bukan hasil yang ingin dilihat Meng Yunde. Faktanya, menurut rencana Meng Yunde, dia seharusnya sudah dianugerahi trofi emas sekarang. Liang Junji, bagaimanapun, melirik Meng Yunde dengan penuh arti. Melihat tampilan ini, Meng Yunde terkejut. Apakah Liang Junji mencoba memberitahunya bahwa semuanya masih terkendali? Faktanya, perasaan Meng Yunde benar, itulah yang dimaksud Liang Junji. Setelah menjabat sebagai hakim selama bertahun-tahun, Liang Junji jelas bukan orang yang bisa dianggap enteng. Menyerah pada kontestan biasa, pada penonton sampah ini. Kalian semua menginginkan keadilan. Mari kita tunggu dan lihat. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu keadilan sejati. Selanjutnya, panel juri memilih 100 penonton secara acak untuk bertindak sebagai juri. Di antara 100 penonton ini, ada tua dan muda, pria dan wanita, yang merangkum berbagai kelompok umur dan profesi. Yang terpenting, juri penonton yang dipilih secara acak ini tidak mungkin disuap oleh siapapun. Saat memilih juri penonton, Chen Xuan dan Liang Junji sudah menyiapkan porsi yang cukup untuk entry mereka. 1 jam kemudian, Chen Xuan dan Meng Yunde masing-masing mempersembahkan 10 porsi hidangan mereka kepada 100 juri penonton untuk dicicipi. Pada saat ini, media mengarahkan semua kamera mereka ke arah penonton ini. Memiliki juri penonton jarang terjadi, dan bagi para profesional media ini, itu penuh dengan kelayakan berita. Tentu saja, mereka ingin membahasnya secara komprehensif. Tak lama kemudian, ratusan juri penonton mulai mencicipi udang campur rasa dan bola ayam serta hidangan tahu biasa. Awalnya, saat mencicipi udang campur rasa dan bola ayam, wajah semua orang bersinar dengan ekspresi takjub. Harus dikatakan bahwa rasa campuran udang dan bola ayam terlalu enak untuk rata-rata penonton. Itu bahkan sangat lezat sehingga membuat mereka ragu apakah mereka telah salah memahami Liang Junji. Mungkinkah Liang Junji tidak salah, dan udang campur rasa dan bola ayam itu pantas menjadi pemenang hadiah emas pamungkas. Bab 670. Tangkap dia. Pada saat itu, ratusan juri penonton semua saling memandang dengan ekspresi ragu di wajah mereka. Mereka yang berada di tribun yang belum terpilih sebagai juri dibuat bingung dengan reaksi juri. Hei, apa yang terjadi di sini? Bagaimana rasanya? Bisakah kamu setidaknya mengatakan sesuatu? Orang-orang di antara penonton sangat cemas sehingga mereka berharap bisa mencicipinya sendiri. Ratusan juri penonton tidak bisa repot-repot menjawab kerumunan, karena mereka dengan bersemangat mencicipi tahu giok putih Chen Xuan. Ini adalah hidangan yang paling mereka nantikan. Saat berikutnya, saat sepotong tahu giok putih masuk ke mulut mereka, para juri terdiam seolah-olah sihir telah dilemparkan ke atas mereka. Seluruh penonton terpesona. Apa yang terjadi? Beberapa detik kemudian, enak. Ini sangat harum. Salah satu juri mau tidak mau berseru. Setelah itu, para juri lainnya mengeluarkan seruan kagum. Ya ampun, aku tidak pernah tahu kelezatan seperti itu ada di dunia ini. Surga. Inilah makanan gourmet yang sebenarnya. Masakan obat. Ini adalah masakan obat asli. Saya merasa seluruh tubuh saya telah berubah. Aku juga, aku merasa semua penyakitku telah sembuh. Luar biasa, ini benar-benar ajaib. Untuk sementara, orang-orang dipenuhi dengan pujian atas tahu giok putih, mengoceh tentangnya dengan liar. Sebelumnya, mereka mengira udang rasa campuran Meng Yunde dan bola ayam terasa cukup enak, tetapi hanya setelah mencicipi tahu giok putih Chen Xuan, para juri menyadari betapa dangkal pengetahuan mereka sebelumnya. Dibandingkan dengan tahu giok putih, udang rasa campuran Meng Yunde dan bola ayam terlalu rendah, baik dalam rasa maupun efek obatnya. Mereka bahkan tidak berada di liga yang sama. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa di samping tahu giok putih, udang campur rasa dan bola ayam bukanlah apa-apa. Para penonton di tribun, melihat reaksi dari ratusan penonton juri, langsung mengerti segalanya. Tampaknya tahu giok putih jauh lebih unggul daripada udang rasa campuran dan bola ayam, jika tidak, reaksi para juri tidak akan terlalu ekstrim. Memang,
Seperti yang sudah diduga penonton, setelah mencicipi kedua hidangan tersebut, sudah tiba saatnya para juri memberikan suaranya. Karena sulit untuk menentukan standar skor juri penonton, juri setuju bahwa juri hanya harus memilih hidangan pilihan mereka antara tahu giok putih dan udang rasa campuran dan bola ayam. Hidangan manapun yang memiliki lebih banyak pendukung pasti akan menjadi pemenang emas kompetisi makanan obat ini. Baiklah, semua juri penonton, sekarang tolong antre untuk hidangan yang kamu suka. Mereka yang lebih suka tahu giok putih di sebelah kiri, mereka yang lebih suka udang rasa campuran dan bola ayam di sebelah kanan. Pemungutan suara, mulailah. Atas perintah tuan rumah, ratusan juri penonton mulai memberikan suara. Meskipun proses pemungutan suara diharapkan agak rumit dan sengit, itu berakhir hanya dalam 3 detik. Semua juri penonton, tanpa kecuali, memilih untuk berdiri di sisi tahu giok putih. 100 menjadi 0. Pada saat itu, seluruh tempat kompetisi meledak menjadi gempar. Ya Tuhan, bukankah ini terlalu dibesar-besarkan? Perbedaannya terlalu mencolok. Ini bukan kompetisi, ini penghinaan langsung. Hahaha. Kerumunan meledak dengan Schadenfreude. Meng Yunde, melihat pemandangan di hadapannya dan mendengarkan ejekan di sekitarnya, tampak sangat tidak puas. Memalukan. Ini benar-benar memalukan. Meng Yunde merasa kehilangan muka hari ini. Media sekarang semua mengarahkan kamera mereka ke Meng Yunde, ingin menangkap penghinaannya yang hina. Setelah melihat hasilnya, Tan Yuanhai tidak bisa menahan senyum kecut, sepertinya mata publik memang jernih. Apa yang harus kamu katakan untuk dirimu sendiri sekarang? Meng Yunde menundukkan kepalanya, kehilangan kata-kata. Liang Junji juga menghela nafas, berbicara dengan sedikit ketidakberdayaan, karena ini adalah pilihan semua orang, kita tentu harus menghormatinya. Saya setuju dengan hasilnya. Setelah mendengar ini, wajah Meng Yunde menunjukkan keheranan. Apakah Liang Junji benar-benar siap menerima kekalahan begitu saja? Di antara hadirin, Wan Jinxin perlahan mengisap cerutu, memancarkan rasa percaya diri sepenuhnya. Semuanya masih dalam kendalinya dan Liang Junji. Dengan mengalah Liang Junji, hakim lainnya tidak keberatan. Tuan rumah maju untuk mengumumkan hasilnya. Baiklah, saya sekarang secara resmi menyatakan pemenang penghargaan emas kompetisi masakan dan pengobatan Yanjing adalah. Saat pembawa acara hendak mengumumkan nama Chen Xuan, dia tiba-tiba mendengar Liang Junji berteriak. Semua orang tercengang, dan bahkan tuan rumah terlalu ketakutan untuk bersuara. Profesor Liang, apa ini? Liang Junji tidak menjawab, melainkan mengambil sepotong tahu giok putih dan mencicipinya dengan hati-hati. Saat berikutnya, mata Liang Junji membelalak secara dramatis, dan wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri. Profesor Liang, ada apa? Seorang hakim bertanya, bingung. Liang Junji tidak mengatakan apa-apa selain menyerahkan sepotong tahu giok putih kepada hakim. Beberapa hakim berkumpul, memeriksanya dengan cermat. Saat berikutnya, para hakim saling bertukar pandang, wajah mereka dipenuhi dengan teror yang luar biasa. Ini adalah cangkang popi. Begitu kata-kata ini diucapkan, pemandangan itu meledak menjadi kekacauan. Cangkang popi. Bahkan jika penonton kekurangan pengetahuan, mereka tahu bahwa zat seperti itu sama sekali dilarang. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa tahu giok putih akan mengandung zat seperti itu. Ini bukan lagi makanan, itu racun murni. Ya Tuhan, keberanian seperti itu. Tidak heran tahu giok putih terasa sangat enak, ini ditambahkan ke dalamnya. Berani menambahkan zat terlarang ke dalam makanan, itu melanggar hukum. Panggil polisi, tangkap orang ini sekarang juga. Mereka yang menggunakan cara apapun untuk memenangkan kompetisi harus dihukum berat. Dalam sekejap, semua orang menjadi emosional, gatal melihat Chen Xuan dijebloskan ke penjara, untuk menghadapi hukuman. Tan Yuanhai dan rekan-rekannya menunjukkan ekspresi terkejut saat mendengar kata-kata para juri. Dalam persepsi mereka, Chen Xuan adalah seseorang yang bertindak dengan integritas dan ketegasan, bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal seperti itu? Cui Ruyun juga menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak mungkin. Tidak mungkin ada zat seperti itu di tahu giok putih. Chen Xuan bukanlah orang seperti itu. Pada saat ini, Meng Yunde akhirnya memahami makna yang lebih dalam di balik penampilan Liang Junji sebelumnya. Ternyata Liang Junji sudah membuat pengaturannya. Sekarang, Chen Xuan akan benar-benar didiskreditkan dan tidak dapat membersihkan namanya bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.